sebesar 0,95%. Pada indeks harga konsumen 112,60 poin. Sedangkan untuk nasional terjadi inflasi sebesar 0,66% dengan indeks harga konsumen 113,59 poin. Kemudian jika kita lihat perkembangan indeks harga konsumen untuk 90 kota IHK, ternyata dari 90 kota yang dihitung IHK-nya oleh Badan Pusat Statistik, semua 90 kota tersebut mengalami inflasi dan tidak satu kota pun yang mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Gunung Sitoli sebesar 1,79%, sedangkan inflasi terendah terjadi di Kota Bengkulu dengan angka sebesar 0,23%. Selanjutnya, jika kita lihat perkembangan indeks harga konsumen untuk kelompok pengeluaran, dapat kita perhatikan untuk tingkat inflasi bulan ke bulan, kondisi Desember tahun 2022, untuk kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, terjadi inflasi sebesar 2,58% dengan IHK sebesar 115,60 dan alas kaki memiliki harga yang relatif stabil dengan indeks harga konsumen kondisi Desember 2022 sebesar 2,56 poin. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga terjadi inflasi sebesar 0,07% dengan IHK sebesar 108,26 poin. Kemudian untuk perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga terjadi inflasi sebesar 0,03% dengan IHK pada 111,06 poin. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran kesehatan memiliki harga yang relatif stabil dengan IHK sebesar 103,05 poin. Kemudian untuk kelompok pengeluaran transportasi terjadi inflasi sebesar 0,04% dengan IHK sebesar 115,41 poin. Selanjutnya untuk kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan terjadi deflasi sebesar 0,06% dengan IHK sebesar 95,79 poin. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya terjadi deflasi sebesar 0,01% dengan IHK sebesar 111,91 poin. Kemudian untuk kelompok pengeluaran pendidikan terjadi inflasi sebesar 0,16% dengan IHK 111,40 poin. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran penyedia makanan dan minuman atau restoran memiliki harga yang relatif stabil dengan IHK sebesar 117,37 poin. Kemudian yang terakhir adalah kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya terjadi inflasi sebesar 1,13% dengan IHK sebesar 128,64 poin. Kemudian jika kita perhatikan untuk tingkat inflasi tahun kalender kondisi Desember 2022 dan juga tingkat inflasi tahun ke tahun kondisi Desember tahun 2022 memiliki angka yang sama karena pembaginya juga sama. Bisa dilihat untuk kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau terjadi inflasi sebesar 6,64%. Kemudian untuk kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki terjadi inflasi sebesar 0,35%. Selanjutnya untuk kelompok pengeluaran rumah, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga
terjadi inflasi sebesar 1,43%. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rumah tangga terjadi inflasi sebesar 5,33%. Kemudian untuk kelompok pengeluaran kesehatan terjadi inflasi 0,53%. Dan untuk kelompok pengeluaran transportasi terjadi inflasi sebesar 13,35%. Kemudian untuk kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan terjadi deflasi sebesar 2,06%. Kemudian selanjutnya untuk kelompok pengeluaran rekreasi, rumah tangga, dan budaya, kami ulangi, kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya terjadi inflasi sebesar 7,41%. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran pendidikan terjadi inflasi sebesar 0,43%. Kemudian untuk kelompok pengeluaran penyedia makanan dan minuman atau restoran terjadi inflasi sebesar 4,33%. Yang terakhir untuk kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya terjadi inflasi sebesar 5,98%. Demikian juga untuk tingkat inflasi tahun ke tahun kondisi Desember tahun 2022. Selanjutnya kita akan melihat andil komoditas dominan dalam menyumbang inflasi ataupun deflasi per kelompok pengeluaran. Untuk kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau memiliki andil secara umum untuk terjadinya inflasi sebesar 0,83%. Kemudian jika kita lihat untuk setiap komoditas, maka komoditas daging ayam ras memiliki andil terjadinya inflasi sebesar 0,21%. Sedangkan untuk cabai merah memiliki andil sebesar 0,08%. Untuk ikan tongkol atau ikan abu-abu, juga telur ayam ras memiliki andil terhadap terjadinya inflasi sebesar 0,06%. Kemudian untuk komoditas tomat, jengkol memiliki andil terhadap terjadinya angka inflasi masing-masing sebesar 0,05%. Sedangkan untuk komoditas beras, kemudian cabai rawit, ketimun, minyak goreng, udang basah memiliki andil terhadap terjadinya angka inflasi masing-masing sebesar 0,04%. Sedangkan untuk ikan serai, komoditas terong, ikan lele masing-masing memiliki andil sebesar untuk terjadinya inflasi sebesar 0,03%. Selanjutnya untuk buncis, petai, tempe masing-masing memiliki andil terjadinya angka inflasi sebesar 0,02%. Sedangkan untuk kerang memiliki andil terhadap terjadinya angka deflasi sebesar negatif 0,05%. Demikian juga untuk bawang merah memiliki andil terhadap terjadinya angka deflasi sebesar negatif 0,07%. Selanjutnya untuk kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki ini memiliki harga yang relatif stabil. Selanjutnya untuk kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga secara umum memiliki andil terhadap terjadinya angka inflasi sebesar 0,01%. Kemudian jika kita perhatikan lebih dalam lagi, untuk komoditas semen memiliki andil terhadap terjadinya angka inflasi sebesar 0,05%. Sedangkan untuk keramik, cat tembok memiliki andil untuk terjadinya angka inflasi sebesar masing-masing 0,01%. Kemudian untuk bahan bakar rumah tangga dan komoditas besi beton memiliki andil terhadap terjadinya angka deflasi sebesar masing-masing negatif 0,01%. Sedangkan seng, komoditas seng memiliki andil terhadap terjadinya angka deflasi sebesar negatif 0,03%.
Selanjutnya, untuk kelompok pengeluaran, perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, secara umum memiliki andil terhadap terjadinya angka inflasi sebesar 0,002%. Kemudian jika kita lihat pada kelompok pengeluaran ini lebih dalam lagi, maka komoditas kulkas atau lemari es, juga pembersih lantai memiliki andil terhadap terjadinya angka inflasi sebesar 0,003%. Sedangkan untuk komoditas sabun deterjen atau bubuk ataupun cair memiliki andil terhadap terjadinya angka deflasi sebesar negatif 0,003%. Selanjutnya untuk komoditas mesin cuci memiliki andil terhadap terjadinya angka deflasi sebesar negatif 0,004%. Kemudian untuk kelompok pengeluaran kesehatan memiliki harga yang relatif stabil. Selanjutnya untuk kelompok pengeluaran transportasi secara umum memiliki andil terhadap terjadinya inflasi sebesar 0,004%. Jika kita lihat komoditas yang menyebabkan inflasi tersebut adalah komoditas bensin memiliki andil sebesar 0,004%. Selanjutnya untuk kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan secara umum menyumbang andil terhadap angka deflasi sebesar negatif 0,003%. Kemudian kita lihat untuk kelompok pengeluaran ini, komoditas laptop ataupun notebook itu memiliki andil terhadap terjadinya angka inflasi sebesar 0,001%. Sedangkan untuk komoditas televisi berwarna memiliki andil terhadap terjadinya angka deflasi sebesar negatif 0,004%. Kemudian kita lanjutkan untuk kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya. Secara umum memiliki andil terhadap terjadinya angka deflasi sebesar negatif 0,0002%. Kita lihat komoditas yang ada pada kelompok pengeluaran ini adalah kertas HBS memiliki andil terhadap terjadinya angka deflasi sebesar negatif 0,0002%. Kemudian untuk kelompok pengeluaran pendidikan secara umum memiliki andil terhadap terjadinya angka inflasi sebesar 0,004%. Kemudian jika kita lihat komoditasnya yaitu kursus komputer memiliki andil terhadap terjadinya angka inflasi sebesar 0,004%. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran penyedia makanan dan minuman maupun restoran memiliki harga yang relatif stabil. Selanjutnya untuk kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya secara umum memiliki andil terhadap terjadinya angka inflasi adalah sebesar 0,09%. Jika kita lihat pada kelompok ini yang menyebabkan angka inflasi maupun deflasi adalah untuk komoditas emas perhiasan memiliki andil terhadap terjadinya angka inflasi sebesar 0,08%. Untuk komoditas biaya fotokopi memiliki andil terhadap terjadinya angka inflasi sebesar 0,01%. Kemudian untuk pembersih atau penyegar terjadinya komoditas ini menyumbang terhadap terjadinya angka deflasi sebesar negatif 0,001%. Sedangkan untuk komoditas sabun mandi cair memiliki andil terhadap terjadinya angka deflasi sebesar negatif 0,007%. Selanjutnya, jika kita lihat perbandingan inflasi tahun ke tahun di Kota Tembilahan, untuk tingkat inflasi kondisi Desember month to month
Berarti bulan Desember jika dibandingkan dengan bulan November, pada tahun 2021 terjadi inflasi sebesar 0,29%. Namun demikian, pada tahun 2022 ini, untuk tingkat inflasi kondisi Desember tahun 2022 terjadi inflasi 0,95%. Kemudian tingkat inflasi untuk tahun kalender pada tahun 2021 terjadi inflasi sebesar 1,09%. Namun pada tahun 2022 ini terjadi inflasi sebesar 4,82%. Kemudian untuk tingkat inflasi tahun ke tahun, untuk tahun 2021 terjadi inflasi sebesar 1,09%, sedangkan pada tahun 2022 untuk tingkat inflasi tahun ke tahun terjadi inflasi sebesar 4,82%. Selanjutnya, jika kita perhatikan untuk series inflasi, yaitu inflasi bulanan bulan ke bulan selama 3 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2020, 2021, dan 2022. Inflasi bulan Desember 2022 meningkat dari bulan lalu sebesar 0,21%, menjadi sebesar 0,95%. Selanjutnya untuk series inflasi tahun ke tahun selama 3 tahun berturut-turut, tahun 2020, 2021, dan 2022, terlihat bahwa inflasi tahun ke tahun bulan Desember tahun 2022 merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021. Sejak bulan April 2022, inflasi tahun ke tahun 2022 selalu lebih tinggi di atas inflasi tahun ke tahun 2020 dan 2021. Kemudian, jika kita lihat perbandingan inflasi kota-kota IHK di Provinsi Riau, kondisi Desember tahun 2022. Untuk inflasi bulanan, Tembilahan terjadi inflasi sebesar 0,95%, sedangkan Kota Pekanbaru terjadi inflasi sebesar 0,92%, dan Kota Dumai terjadi inflasi 0,88%. Dapat kita lihat bahwa inflasi untuk bulanan Kota Tembilahan merupakan yang tertinggi di 3 kota yang dihitung inflasinya pasti. Kemudian untuk inflasi kalender, Kota Tembilahan terjadi inflasi sebesar 4,82%, sedangkan Kota Pekanbaru terjadi inflasi sebesar 7,04%, dan Kota Dumai terjadi inflasi sebesar 6,46%. Dari inflasi tahun kalender ini bisa kita lihat bahwa Tembilahan merupakan kota dengan inflasi terendah di 3 kota yang dihitung IHK-nya oleh BPS. Sedangkan untuk year on year, Kota Tembilahan terjadi inflasi sebesar 4,82%, Kota Pekanbaru terjadi inflasi sebesar 7,04%, dan Kota Dumai terjadi inflasi sebesar 6,46%. Dari data ini terlihat bahwa Kota Tembilahan juga merupakan kota dengan tingkat inflasi yang terendah di 3 kota yang ada di Provinsi Riau yang dihitung IHK. Demikian saja yang bisa kami sampaikan terkait dengan BRS kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.